menantikan di mana Vincent akan mendapatkan hero terakhirnya menuju ke arah Pink. Akhirnya keluar bandnya. Akhirnya keluar juga kali ini ya. Ini dia yang sempat kita perbincangkan sebelumnya ya. Juga Ini yang Rebel sih. Gokil Rebel sih. Gokil. Walaupun mereka udah tahu gitu loh. Kalau tim saya mereka nggak bakal melaju ke babak playoff. Tapi ternyata mereka masih terus menyuarakan dukungan kepada Rebellion Esports. Iya, kayak ayo yuk bisa yuk kita ajak siapapun nih biar Iya. plus 1 kita bareng-bareng Benar. liburan aja ke Bandung. Karena Rusty kebetulan nih adminnya Udah Rebellion. ya, udah bikin. Itu lucu-lucu banget loh. Berdamai dengan keadaan. Ya, menuju ke playoff, liburan ke Bandung katanya. Ya tapi siapa sih yang mau liburan ya kan untuk Geek Farm. Karena Geek Farm punya tugas yang berbeda nih sama Rebellion. Apalagi untuk sekarang dengan adanya pemain dari Favor, harusnya ini akan membuka Baloyski dengan Matildanya. Cuma pertanyaannya satu sih, ini targeting dari Baloyski ini akan menuju kemana? Karena kalau ngomongin Kaja, menurutku Kaja juga boleh sih untuk ditargetkan dari awal game. Yap, dan Vincent juga sekarang udah bener-bener ditemenin terus-terusan ya sama Baloyski. Dan Aether akan menjadi target karena terhambat untuk dapetin level 4-nya. Nih untuk mendapatkan level 4 ya emang Aether butuh banget sih beberapa monster jungle yang tersisa. Bahkan Firebeat masih ada. Dan untuk Kramer di bagian top lane juga masih tersedia. Untuk Emblem by IndyHome juga kayaknya nggak ada terlalu yang bener-bener targetnya oke ya untuk pemilihan dari Emblem. Mungkin di Master Assassin aja sih pemilihannya. Dan Emblem Marksman lagi dari Matt. Dia akan bermain dengan attack speed dan juga lifesteal untuk bisa bertahan hidup di area laningnya. Plus Swift juga ya, bener-bener attack speed power yang dimaksimalkan oleh King MATT. Sementara kali ini pun masih belum terlihat adanya First Blood, belum ada agresivitas yang cukup berarti juga. Ya adem ya permainannya ya. Iya, tapi Kars sudah mulai saling bertemu nih di arah top bersama dengan Gox. Tapi lihat di arah top lane, Vincent udah siap jaga-jaga just in case ada sosok dari seorang Kars yang mencoba untuk dapetin poin kill lebih. Tapi kali ini nampaknya Kars masuk terlalu dalam. Karsten! What are you doing, Karsten? Mencoba untuk melakukan zoning out, tapi ternyata Aether sedikit terlambat melakukan retribution dan bahkan kehilangan turtle yang sudah diberikan badannya. Dan kematian Karsten aja sia-sia. Dan itu dia buying time, dia coba untuk pegangin ke arah Vincentnya, tapi ternyata turtle-nya HP-nya masih banyak. Dan Aether, permasalahan retribution masih menjadi satu hal yang harus diwaspadai karena tadi nggak sempat pegang retri bahkan. Iya, ditambah lagi ya. Kalau kita ngomongin soal mungkin draftnya yang berbeda ya. Di game yang ketiga kebetulan gak ada Matilda. Jadi Kars kalaupun offside, Gak bisa dipanggil. bisa dipanggil dengan menggunakan Guided Wind. Betul sekali. Ini masih cukup bisa dipani sebenarnya ya, dan mahal juga keuntungan yang bisa dipegang sama Geek Fam untuk sejauh ini. Permainan Kating akan terlihat apalagi fight jangka panjang. Nantinya bukan cuma sekedar dari adu Netherrealm. Karena Pasti. ada favor, ada guiding wind juga. Benar. Apalagi ada Blazing Duet nih. Jangan lupa Netherrealm-nya bisa pecah seketika loh untuk Aboy. Oke, dan terlihat ya untuk debut pick kali ini Khalid di tangan dari Kars. Apakah akan sama hasilnya dengan EXP yang lainnya? Seharusnya sih bakal jadi tren yang cukup positif. Karena kita tahu sendirilah angka win rate dari Khalid. Ini lagi power banget, lagi tinggi banget. Dan kita tahu juga bahwa Matilda dari Baloyski itu adalah salah satu hero power. Yang sebenarnya seringnya kombonya tuh bareng sama Povius. Iya, dan Tapi kali ini gak ada Povius. Karena seperti kita tahu udah di ban juga. Jadi mereka mungkin akan bermain dengan Pain. Yang nantinya akan menjadi salah satu hero yang bisa menjengkelkan ketika tim fight besar. ini kalau dari sudut pandang kacamata kuda saya ya, dimana Geek Farm ini terlalu banyak hero power yang diberikan. Masako, Gops, Baloyski, sama Aboy. Sedangkan dari sisi kiri, ini mereka memang punya Swallow, punya X-Wing dengan Kaja, Matt dengan adanya sosok dari Cloud-nya itu. Jadi menurut aku tapi dari segi hero power, ini di kanan punya hero power semua menurut aku ya. Dan mungkin ya dengan bermainnya Gop selain mencoba untuk strategi baru, dia gak mau ketemu sama adiknya gak sih nih? Wah. Veldora, emang kakaknya ya? Veldora Maether. Veldora. Iya kan? Oke, tapi lihat di depan sana. Para pasukan dari tim Geek Fam, mereka mencoba untuk melakukan kontes menuju ke arah Turtle yang berikutnya. Apakah Kars akan melakukan zoning out kembali? Oh, Swallow, itu terlihat loh posisinya. Oke. Dan itu cukup berbahaya. Dan kali ini Kars harusnya bisa melakukan zoning out. Langsung dipecah menuju ke arah seorang Kars. Tapi lihat ada Ram. Dan Ram bisa Prometer. Akhirnya berhasil menyelamatkan Turtle depan sana. Mereka berhasil kehilangan X-Win. Damage dan seorang Ghost terlalu sakit. Dan bahkan para pasukan dari tim Geek Fam, mereka porak-poranda. Kehilangan God, kehilangan Vincent, dan kehilangan Baloyski adalah sebuah tamparan yang keras. Dan bahkan Purple-nya terbuka bebas. Iya, Turtle Purple dapetin 3 poin kill juga untuk Rebellion kali ini. Mereka berhasil untuk bisa mendapatkan advantage. Dan Kars akan mengusir Masako yang sedang plating di arah top lane. Masalahnya yang dapetin assist dan juga killnya itu ada Matt juga loh, 103.
Dia benar-benar 100% teamfight participation, sementara Masako dia nggak hadir tadi ketika ada Spear of Destruction yang kena. Tapi untuk kehadiran dari Masako emang masih belum bisa diperhitungkan karena memang by item aja ini masih terlalu jauh nggak sih untuk Masako? Masih terlalu early untuk dia hadir sebenarnya. Yap, dan ngelihat dari area of effect tuh ngeri-ngeri sedep ya. Kayak Khalid tadi langsung dari samping. Khalid, terus Cloud, Blazing Duet. Iya, dan juga masalahnya Baloiski oke lah dia bisa jemput. Tapi jangan lupakan single target dan priority guiding win ini bakal ke siapa? Sama satu lagi nih, Swallow. Dia pakai Warcry kan. Makanya dari tadi dia bakal ambil tuh Primal Wrath dari Gops. Sengaja. Emang sengaja, dia pengen bermain dengan basic attack-nya dari Edith Ultimate. Oh, Carson memulai sifat terlepas sana dan Ram mencoba untuk dibuka oleh seorang Aboy tapi lihat ada kopian. Membuat terlepas karena tim Kick harus menuju ke belakang. Biar Alpha membuat Aboy tumbang. Dan belakang dua trompet. Berhasil mendapatkan Baloiski. Terperangkap selalu tapi masih bisa bertahan. Bahkan Carson membayarkan utangnya ketika tersalah pick up oleh seorang Vincent. Dan Gops juga nggak ikut fight. Dia coba untuk dorong satu wave di arah tengah dan gagal bisa didapatkan. Dan bahkan ini menjadi keuntungan yang berlimpah bagi Rebellion. Wah, Rebellion. Mereka unggul 2.500 gold. Ini benar-benar jadi keuntungan yang berlimpah banget semenjak kita melihat Matt aktif banget 100% team fight participation. Jangan ragu kalau Matt sudah menggunakan Cloud. Dia akan bermain dengan early tempo yang sangat-sangat cepat sekali. Lihat, bahkan Turtle di tangan dari Aether membuat King Matt makin lebih perkasa. Rotasi terjadi. Karsten membuka vision dan lihat ini dia sang mantan timnya dibayang-bayangi oleh seorang Karsten. Wow, dihantui ya. Ini benar-benar berat seharusnya untuk pergerakan dari teman-teman Geek Fam karena mereka udah mulai kehilangan 3.000 gold lead. Gap yang jauh banget. Sementara di sini Masako butuh banget waktu untuk bisa keep up dengan farmingannya, tapi beda dengan kehadiran dari Matt. Dia sudah memiliki item Golden Staff yang akan membuat dia bisa team fight kapanpun ketika Rebellion ingin memicu perangnya. Wah, ini bahaya banget sih, Ul. Ini udah mulai masuk ke menit ke-7. Dan Karsnya lihat Blade Armor. Iya, 3.000 gold Profesor. Ini berarti tandanya admin MPL udah harus siapin konten. Iya, KB versus everybody gitu Iya, maksudnya. kalau bisa pribadi betul-betul sekali. Iya, tapi untuk melihat dari Kars ini tugasnya banyak banget ya. Dia bahkan Blade Armor tadi yang udah di mention juga. Menjadi satu keunggulan untuk dia punya ketahanan pastinya di lini paling depan. Sementara split push, objektif ini benar-benar juga digerogoti sama Rebellion, Prof. Wah, ditambah lagi ada 2 Thunderbolt nih dari Geek Fam. Kalau kita lihat Oke, Colt memaksa mendengar suara Carson. Hilang begitu saja dengan sangat instan. Mereka tahu siapa dalang di balik kuatnya Rebellion. Mereka tahu Carson adalah sosok yang mengerikan. Dan akhirnya mereka tutup sosok Carson. Membuat Rebellion gak punya inisiator. Rebellion gak punya power pick off di pick line. Dan bahkan Spiro Mama membuat terlalu terburu-buru dan bahkan di depan sana Swallow. Tidak ada sosok dan Swallow yang bisa didapatkan. Karena damage yang terlalu kuat dari tim Rebellion membuat Swallow berdiri. Koko gagah perkasa dan Swallow. Ini dia. Berhasil membuat recall di depan Kick Farm. Di hadapan mantan teammates-nya pastinya. Wow, Swallow lagi-lagi ya. Ini benar-benar berada dalam keadaan yang lumayan stabil dan dari tadi pemilihan untuk ultimate-nya dia nggak ragu-ragu loh. Kalau emang mau team fight panjang ya dia ambil Netherrealm. Tapi kalau mau kasih damage ya udah dia bakal ambil Primal Wrath. Masako mau kabur dia kayaknya. One by one situation, Regis Sestrom dikeluarkan tapi Kars tampaknya bakal coba untuk tahan di depan sana dan satu Lord. Distraction yang dilakukan terhadap Kars karena top lane membuat Masako dan kawan-kawan bahkan tidak bisa mendapatkan kontes terhadap Lordnya. Iya, di all in Karsnya Rebellion ngamuk sampai akhirnya mereka bisa membayar kematian Kars dengan sesuatu yang jauh lebih mahal. Mahal dan gak mati Kars ya? Gak. Iya. Tapi masalahnya lagi-lagi sih untuk ngelakuin zoning ya dari Rebellion. Mereka tahu gimana caranya, mereka tahu gimana worksnya. Draft yang mereka bawakan. Kaja yang tadi mungkin sempat dipertanyakan juga. Karena kombonya nggak ada, tapi emang bukan nyari combo di sini Kajanya. Emang bener-bener pengen nge-lock satu pemain dari Geek Fam. Sehingga nanti mereka nggak bisa ngelakuin teamfight secara berlima. Utility yang dimiliki juga pasti bakal ke shutdown. Dan tinggal menunggu siapa yang ditarik sama X-Win. Itu harusnya bakal tumbang seketika. Sakit banget itu. Gak boleh sembarangan juga. Emang menang 6.000 gold bos. Tapi kalau untuk masuk terlalu dalam itu nanti kalian tidak jadi meroket bosku. Iya, jangan lupakan ya. Tapi dengan satu keunggulan yang dipegang sama Rebellion nih, outer middle turret yang masih susah juga untuk dirontokin. Masih cukup ketahan karena fokusnya ke arah top untuk sejauh ini. Tapi ngeliat dari Geek Fam,
mereka bener-bener mau main team fight 5 pun diladenin sama Rebellion. Pasti gila, sih, pasti bener. sih harusnya. Ini masalahnya dari Rebellion juga, mereka udah pasti bakal coba buat tabrak aja lah. Wah, ini Kebetulan dia. Lordnya juga masih berjalan dan ada satu fleeting time dari X-Win. Oke, berarti tandanya di Judgment akan segera mereka amankan. Tapi lihat Reggie Sestrom, kan membahas dengan ada Salbuan dan Ram membuat para pasukan dari tim Geekfam mereka tim fight di depan sana. Tapi ternyata para pasukan dari tim Rebellion mereka diusir mundur, masih terlalu kuat, base-nya gagah perkasa. Walaupun emang agak sedikit terlalu dalam harusnya ya, tapi Iya. tidak ada yang tumbang dari Rebellion. Walaupun mengorbankan adanya spell yang dibuka juga dari Kars dan Swallow dengan Flicker. Tapi balik lagi, dengan adanya fight jangka panjang, Netherrealm, ini bisa dibalas dengan Netherrealm. Lagi-lagi ya. Tadi tes ilmu gak sih? Iya, cek ombak. Cek ombak. Kayak mungkin nge-trigger juga kali ya biar Aboy keluar tuh dari Netherrealm-nya. Tapi ya seenggaknya untuk sekarang ada pertukaran dari masing-masing utility. Untuk team fight mungkin akan sedikit lebih imbang. Cuma bedanya karena ada Starlium Sight juga nih. Yang diamankan oleh Swallow. Jadi Swallow tuh punya ada dua opsi nih. Dia boleh ambil ke arah Primal Red. Damage-nya tetap power. Tapi lihat di depan sana, Spirova pada Reggie Sestrom. Masih dapetin banyak, free tier belakang. Kaca dengan X-Win dan Blast di from Kingman. Beberapa dengan backline dan di depan sana Kingman terperangkap. Masih ada flash of Dionysus tapi sayangnya hilang itu saja. Mereka berhasil mendapatkan Aboy dan juga Kingman. Pertukaran yang gak cukup adil. Ether harus bergerak belakang. Karena Masako akan mulai bersinar dan Winterstorm gak akan ada gunanya. Tenggelam di dalam lautan gameplay yang terlalu barbar. Terlalu memang agak sedikit mengagetkan sebenarnya ya, Iya. memaksa Iya. juga dan yang tumbang masalahnya pertukarannya sama Abo yang punya pasif. 2 detik dia bisa langsung spawn lagi dan join the fight karena berdekatan juga dengan base milik dari Geekfam. Terutama kalau kita ngomongin soal map juga sih tadi. Dia 100% team fight participation dan dia hilang seketika sekarang. Tinggal menunggu bagaimana Lord ini akan dia mungkin diamankan oleh Geekfam atau bahkan di take over. Karena ada Kars di sana. Oke, bakal kita menyaksikan Reggie Sestrom membuka terlalu dini. Selalu di depan sana dan Raptor sudah gagal. X-Win. X-Win! Ring of Order! Benar-benar menyelesaikan ordernya dengan baik dan tepat. Order sampai tujuan. Lord di tangan Rebellion. Vincent, what happened? Distraksi dari Kars yang akhirnya ngebuat dari Swallow dan juga X-Win yang merangsak masuk diam-diam mengendap ke area Lord. Dan satu buah Ring of Order Wow. berhasil untuk ke-steal. What happened with the jungler? Fokus yang sepertinya agak sedikit miss barusan. Malah membuat kerugian bagi Geekfam. Sekarang 5.000 gold lead lumayan stabil. Dan ingat masih ada flicker harusnya dari Swallow. Jadi ini bisa dikejar juga oleh Kars. Oh my god, untuk mereka masih memiliki sosok dari Ghost dan juga ada Moskov dari clear yang sangat cepat. Para pasukan dari tim Geekfam, mereka mendapatkan kerugian Super Wave, masih bergerak di 3 lane yang berbeda. Tidak ada lagi Primal Ward, X-Win, apakah ini menjadi sebuah jawaban? Lihat dive in yang diberikan terhadap seorang Swallow, mereka ternyata menunggu ke arah bottom lane. Dan mereka sadar Aboy masih kuat dengan Netherrealm-nya. Jangan lupa juga Aboy masih punya pasif seharusnya. Yang udah ditabung dari tadi. Dan dia kalau misalkan sekalipun tumbang, trade-nya gak bakal adil. Kingman gagal dipasangkan flicker for defensive dan ternyata di depan sana dipecat banget didapatkan dan Link tiket berhasil memporak-porandakan X-Win dan kawan-kawan, bahkan spear off apa for defensive tertarik sudah Swallow, 2 hilang di depan sana. Oke, Kingbat yang hampir juga bisa ditumbangkan walaupun emang ada Masako di sebelahnya. Masih bisa bertahan dengan satu buah battle mirror dicari? rematch. Tapi sekarang Geekfam dicari? mengubah keadaan yang sempat tertinggal. Mereka akan coba dapetin objektif turret yang belum tersentuh dari Rebellion. Iya, mereka perlu objektif sih. Karena mereka nggak punya penguasaan map. Bahkan Masako nggak bisa menjalankan split push jadinya. Nggak bisa pegangin lane jauh untuk sekarang. Selama belum ada outer turret yang bisa dihilangkan. Untungnya ada 2 outer turret yang bisa didapatkan. Deadly Cats kembali lagi menjadi pilihan, tapi lihat dengan adanya seorang Moskov. Di arah bottom lane mereka dengan sangat mudah untuk bisa melakukan push terhadap bottom turret. Spear of Alpha, dapetin 2, tapi tanpa ada following up damage itu hanya untuk bisa knock up para pasukan dari tim Geekfam. Oke, ini Iya. sepertinya adrenalin harus agak sedikit Iya, diredam ya. Harus pelan-pelan gak sih Iya, mainnya? kayak ngelihat ada siapa gas, Tensi Iya. tinggi ini. Ini Ini- RPM tinggi kebanyakan makan kambing ini. Ini takutnya ya, kalau misalkan mereka malah satu misstep aja, ini bakal ngerugiin sih salah satu dari mereka. Kars. Kars Ini kalau terlalu sembarangan jauh. tapi X-Win yang malah didapatkan oleh para pasukan dari tim Geekfam. Terpangkap di depan sana. Oh my god, Masako! Dia udah keluar dari Win of Nature-nya. Membuat para pasukan dari tim Geekfam mereka harus mundur dan beat yang dia lakukan berhasil. Kenapa berhasil? Pertama Win of Nature, Flicker X-Win, tandanya di Lord yang selanjutnya. Harusnya Geekfam punya power besar. Tapi nggak tahu kalau misalnya Kars dan juga X-Win akan berulah kembali. Ya ini masalah utamanya adalah di utility sisanya ya.
Romer dan EXP dari Rebellion selalu punya cara untuk bisa melakukan gangguan kepada sang pemegang Retribution adalah Vincent. Dan sekarang tinggal gimana setupnya karena masing-masing dari Battle Spell masih belum ready. Tinggal Baloski dan Kars yang ready. Oke, di depan sana Divechat sebelum juga Soto seorang Aboy. Ranger Seven memalkan follow up damage. Dan ada masih standby position. Matt standby dari belakang. Belum keluar. Dan bahkan langsung pada pasukan dari tim King. Mereka mundur mendadak. Kehilangan Nathan. Kehilangan Suelo. Masakonya nyangkut dan Blast in One from King. Matt tercancel begitu saja. Masih ada Battle Mirror Image tapi nampaknya tidak akan cukup untuk bisa melakukan kontes terhadap Lord. Yap, dan ini benar-benar harus diredam adrenalinnya. Mereka benar-benar paksa, mereka betul-betul ngelihat adanya orang. Mereka gas tanpa kalkulasi yang matang dan sekarang bisa terjadi one straight push. Oh, Flicker. Flicker keluarkan menjadi seorang Ghost. Matt menjadi pilihan utama. Tapi nampaknya Printer seorang Masako. Best bukan menjadi pilihan utama. Kenapa nggak Best turretnya terlebih dahulu? Kenapa mereka memilih team fight? Padahal ketika best turret mereka pecahkan itu akan menjadi jalan yang mulus untuk tim Geek Fam. Ya mungkin ingin memaksimalkan ya bagaimana Lord and Henge yang nanti akan mendobrak mid lane terlebih dahulu. Geek Fam akan mencoba memanfaatkan 3-lane push. Walaupun masih belum mendapatkan objektif. Memaksa flicker dari Matt keluar tapi harus diperhatikan juga hati-hati. Matt punya Blazing Duet. Jangan sampai terpancing dengan adanya resource skill yang tersisa, apalagi terutama untuk teman-teman dari Geek Fam yang ingin beranjak ke high ground. Iya, mereka harus pikirkan gameplay mereka tidak boleh terlalu terburu-buru. Aduh. Target tim mereka Ranger Sesrom telah dikeluarkan dan maka tim fight kembali terjadi. Membuat permasukan dari tim Geek Fam. Nyangkut, Masakonya dan tertancap. Kasih sana gak ada jalan untuk pulang dan Blast juga telah dikeluarkan oleh seorang Matt. Untuk mundur saja dan Prince membuat Suelo tumbang. Ini bencana. Geek Fam ini berhasil memporak-porandakan Rebellion dan berhasil mendapatkan tiket playoff yang kelima. Dan ternyata upaya sang banteng biru menggagalkan rencana. Geek Fam dengan cukup cepat gagal. Dan Geek Fam lah satu tim yang akan berangkat ke Bandung